Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ainun Lestari, mahasiswi program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengenalan teknologi informasi. Adapun pokok pembahasan saya yaitu yang pertama, definisi sistem informasi, yang kedua, teknologi informasi, yang ketiga, definisi teknologi informasi, yang keempat, peranan teknologi informasi, yang kelima, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan yang terakhir yaitu kebijakan nasional di bidang teknologi informasi. Yang pertama, definisi sistem informasi. Menurut para ahli, yang pertama menurut Alter. Menurut Alter, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Botnar dan Hopwood. Menurut mereka, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Kemudian yang ketiga, menurut Gelinas, Oram, dan Wiggins. Menurut mereka, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengolah data, serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Kemudian yang berikutnya, menurut Hall. Menurut Hall, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Kemudian yang berikutnya, menurut Turban, Emsilen, dan Weatherby. Menurut mereka, sistem informasi adalah sebuah sistem informasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Dan yang terakhir, menurut Wilkinson. Menurut Wilkinson, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia dan komputer untuk mengubah masukan menjadi keluaran informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Dari 6 pendapat para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang mencakup sejumlah komponen, baik itu manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Yang berikutnya yaitu teknologi informasi. Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya dikenal dengan PDE atau pengolahan data elektronis. Istilah teknologi informasi mulai banyak digunakan untuk menggantikan sistem informasi manajemen. Istilah teknologi informasi lebih berorientasi kepada teknologinya. Teknologi informasi adalah subsistem atau sistem bagian dari sistem informasi. Istilah teknologi sistem informasi atau TSI juga menunjukkan ke teknologi yang digunakan oleh sistem informasi. Istilah teknologi sistem informasi mempunyai arti yang mirip dengan teknologi informasi. Sistem komputer juga merupakan teknologi informasi yang digunakan di sistem informasi. Teknologi informasi dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi, termasuk teknologi komputer dan telekomunikasi. Dengan demikian, sistem komputer merupakan bagian atau subsistem dari sistem informasi.
Yang berikutnya yaitu definisi teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Tercakup dalam definisi tersebut adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun komunikasi. Istilah TIK atau informasi dan komunikasi teknologi atau yang di kalangan negara Asia berbahasa Inggris disebut sebagai Infocom muncul setelah berpadunya teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya, dan teknologi komunikasi sebagai sasaran penyebaran komunikasi pada paruh abad ke-20. Pada tingkat global, perkembangan TIK telah mempengaruhi seluruh bidang kehidupan umat manusia. Instruksi TIK ke dalam bidang teknologi lain telah sedemikian jauh, sehingga tidak ada satupun peralatan hasil inovasi teknologi yang tidak memanfaatkan perangkat TIK. Dalam prakteknya, istilah sistem informasi lebih sering dipakai tanpa embel-embel berbasis komputer, walaupun dalam kenyataannya komputer merupakan bagian yang penting. Yang dimaksudkan dengan sistem informasi di sini adalah sistem informasi yang berbasis komputer. Sistem informasi atau informasi sistem yang menunjukkan sistem yang dapat menghasilkan informasi yang berguna. Yang berikutnya adalah peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar terhadap struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Adapun contoh dari hasil penerapan teknologi informasi yaitu pengambilan uang melalui ATM, transaksi melalui internet yang dikenal dengan e-commerce, atau perdagangan elektronik, transfer uang melalui fasilitas e-banking yang dilakukan di rumah, dan lain-lain. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, teknologi memperkuat peran manusia, yaitu dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas. Yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Banyak perusahaan yang berani melakukan investasi yang sangat tinggi di bidang teknologi informasi. Alasan yang paling umum adalah adanya kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif, mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas dan tanggapan. Yang berikutnya yaitu kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi. Alter mengemukakan berbagai kecenderungan teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi, yaitu yang pertama, peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. Yang kedua, ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. Yang ketiga, portabilitas peralatan-peralatan elektronik semakin meningkat. Yang keempat, konektivitas meningkat. Yang kelima, kemudahan pemakaian meningkat. Dan yang terakhir, ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Yang berikutnya yaitu perkembangan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Bila dilacak ke belakang, terdapat beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap eksistensi TIK saat ini. Yang pertama yaitu penemuan telepon genggam oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875.
Penemuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penggelaran jaringan komunikasi dengan kabel yang melilit seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Inilah infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, terrealisasi transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Kemudian, suara tanpa kabel segera berkembang pesat dan kemudian bahkan diikuti pula oleh transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943 yang kemudian diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan sogogurutik saat ini mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Persaingan iptek antara blok barat Amerika Serikat dan blok timur ex-Uni Soviet justru memacu perkembangan teknologi elektronika melalui upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendali pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Indonesia pernah menggunakan istilah telematika untuk maksud yang kurang lebih sama dengan TIK yang kita kenal saat ini. Encarta Dictionary mendeskripsikan telematik sebagai telecommunication plus informatics, meskipun sebelumnya kata itu bermakna science of data transmission. Pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Yang berikutnya yaitu kebijakan nasional di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Menyadari pentingnya teknologi informasi dan komunikasi sebagai bidang yang berperan besar dalam pembangunan nasional, Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui aplikasi riset, antara lain yaitu yang pertama, infrastruktur informasi, yang kedua, perangkat lunak, yang ketiga, kandungan informasi, yang keempat, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, dan yang terakhir, pengembangan regulasi dan standarisasi. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mustari S. Lamada MD selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar ilmu komputer. Apabila ada kata-kata yang salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.